tapi satu rupa pun tidak begitu. Begitu Bang. Tapi kami percaya dia adalah nabi untuk meluruskan orang-orang Arab yang pada waktu itu sedang di dalam kejatuhan iman pada penyembahan berhala pada waktu itu. Dan yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah ajaran para nabi, ajarannya Musa dan sebagainya untuk menegakkan agama atau menegakkan namanya penyembah Tuhan yang satu-satunya, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Baik, coba abang aplikasikan sama saya yang bikin saya terutama ini saya pribadi ya. Aplikasikan sama saya bagaimana saya bisa percaya ketika Anda mengakui itu. Karena secara garis syariah, secara garis besar kami sangat melaknat yang namanya Yahudi. Yahudi dan Nasoro. Pertama adalah kita mesti pergi ke esensi Tuhan. Apakah Tuhan itu berfisik? Tidak. Nah, kita lihat dari nama-nama Tuhan yang memiliki arti, ya, dari berapa? 99 dan 72 nama Hashem Tuhan itu 10 saja kita bisa mendapatkan persamaannya dalam arti esensi sifat, ya. Tuhan Israel disebut Ham-Melek, itu setara dengan Al-Malik. Tuhan Israel disebut El Gibor, setara dengan El Al-Jabbar. Tuhan Israel disebut dengan Hamakom, sang tempat. Tuhan Israel disebut sebagai apa ya? Amin, ya. Shalom ya. Assalam, ya. Banyaklah pokoknya. Nah, dari sifat-sifat itu makanya seorang rabi besar bernama Rabi Sadia Gaon dan termasuk Rabi saya Rabi Tofiam berani menyatakan bahwa Allah itu sama dengan YHWH di dalam karakteristik sifatnya gitu. Baik Bang. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah ajaran dari Tuhan untuk menegakkan ajaran nabi-nabi sebelumnya, menegakkan ajaran Tuhan itu satu dan Tuhan itu bukan manusia. Itu yang kami pahami sebagai Yahudi. Baik. Bang Billy stay-nya di mana? Bang Billy stay-nya di mana? Monitor. Di Jakarta. Saya di Jakarta. Jakarta di mananya, Bang? Saya di Semanggi. Oke, baik, Bang. Ketika saya mendengar narasi Anda sekarang, ketika saya mendapat Anda di koma lain, bahwasannya Anda menghujat atau merendahkan Nabi Muhammad, saya orang pertama yang akan putuskan leher Anda. Paham itu? Camkan kata-kata saya. Izin Bang Suryat. Sebentar. Kamu nggak boleh sesadis itu. Sebentar. Bang Juriat, sebentar. Bang Juriat. Ya, Bang Billy sebentar. Bang Juriat. Kecuali kamu mau menentang. Sebentar, Bang Billy sebentar, Bang Billy. Berhadapan dengan hukum. Bang Billy sebentar. Jadi gini, Bang Juriat, Nabi Muhammad aja ya mendakwahi orang Yahudi itu sedikit yang terdakwahi gitu. Ini kelasan Bang Juriat gitu, mau memaksakan keimanan seseorang. Doakan saja. Like hafidin kan. Maksudnya jadi jangan tendensi membencinya jangan dinarasikan, santai aja, doakan yang terbaik. Gini maksudku. Dengarkan dulu Bang, semoga Bang Billy dijamah itu diberi hidayah oleh Tuhannya para nabi yaitu Allah Subhanahu wa taala. Gitu aja, santai gitu. Oke, santai aja. Gini, ketika saya mendengar narasinya di sini dan perfect dan saya sangat apresiasi ketika dia mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang rasul, seorang nabi yang terakhir utusan Allah, betul-betul nabi dari Allah, utusan dari Allah, maka saya respect sama dia di sini. Dan kalau sampai saya mendapatkan di room-room lain Bang Billy menjatuhkan atau mengingkari kata-katanya hari ini, tandai muka saya, Bang. Jangan gitu. Gini, santai aja. Izin, Bang Suryat. Bang Billy ini justru dihujat di room Oten, dijatuhkan. Baik. Ngambil aja Bang. Jadi kita kalau Bang Billy ini udah banyak saksinya, dia tidak pernah menghujat. Dia narasinya bagus. Saya ambil alih aja begini. Jadi jangan seperti itu Bang, gitu. Gini, saya ambil alih aja. Yang pertama, saya kan mengenal
saudara Billy ini kan sudah lama, mungkin sudah 3 tahun ya, apa 2 tahun gitu. Sebelum wabah COVID gitu. Jadi begini, ketika Abang Billy dia mengatakan Nabi Muhammad itu memang nabi, tetapi bukan untuk kami. Maka ini menunjukkan bahwa Bang Billy ini adalah Yahudi sejati. Karena kalau dia mengakui Nabi Muhammad, menerima Nabi Muhammad sebagai nabi, dia bukan lagi Yahudi, dia sudah masuk Islam. Karena hal ini sebagaimana kita pakai dalil aja, bukan pakai persepsi ya. Apalagi kedaerahan, mengobrak-abrik daerah, kan negara ini negara hukum. Dan pemerintah kita tidak pernah membeda-bedakan minoritas mayoritas. Siapa yang salah pasti akan ditindak. Saya pastikan itu. Jadi tidak boleh kita menggunakan arogansi. Justru kita mayoritas itu kita harus menunjukkan bahwasanya kita adalah para penjaga NKRI ini, bukan dengan seperti itu. Kemudian begini, kalau saya ambil contoh ya, di kota Madinah ada namanya Abdullah bin Salam dan bibinya. Tapi ada juga teman seperjuangannya yang kemudian menjadi musuh Nabi. Jadi mana yang dimusuhi Nabi dan diperangi, mana yang tidak. Walaupun dua-duanya itu sama-sama tidak menerima Nabi, gitu loh. Ini kita harus pakai dalil memang. Apalagi menyangkut kepada saudara-saudara kafir ya, seperti itu. Nah, bibinya Abdullah bin Salam suatu ketika pada saat Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah bersama rombongan, dia sedang berada di sebuah kebun kurma di Baisan. Baisan itu daerah Madinah yang paling subur akan pohon-pohon kurma, dulu dikuasai oleh orang-orang Khaybar, ya, orang Yahudi. Tatkala Abdullah bin Salam itu kurma itu kan dia dikawinkan ya, dia nggak bisa berbuah sendiri tanpa rekayasa genetika begitu. Tatkala dia sedang memanjat pohon kurma, dia melihat sesuatu yang aneh terjadi, yaitu kota Madinah berada di utara Mekah. Angin bertiup dari arah utara ke arah selatan, nanti dari Madinah ke Makkah. Tetapi hari itu awan itu justru melawan angin. Biasanya awan itu terdorong angin. Oleh karenanya Abdullah bin Salam mengatakan bahwa adalah mukjizat dari Allah yang mana pernah terjadi kepada Musa. Ya, Allah juga abadikan dalam Al-Qur'an, wa dhallalna 'alaikumul ghamam, dan aku menaungi kamu dan awan. Tatkala Nabi Musa dinaungi dengan awan itu juga memang awannya itu beda. Jadi awan itu adalah awan yang melawan arah angin. Karena memang awan itu diutus oleh Allah untuk memang menaungi rombongan Nabi Musa. Nah, Nabi Muhammad pun kejadian seperti itu. Akhirnya Abdullah bin Salam sebagai salah satu rahib di kota Madinah, rahib itu bahasa Arab, kalau bahasa Ibrani-nya rabi, dia mengatakan Allahu Akbar. Ya kan? Nabi terakhir telah datang, kata Abdullah bin Salam. Dan memang tujuan orang-orang Yahudi dari Palestina yang subur datang ke Madinah yang lebih kering, memang untuk menunggu Nabi terakhir. Maka kata bibinya yang di bawahnya, di bawah beliau, di bawah pohon, dia bertanya bibinya, baik keponakanku, apakah itu kamu meyakini itu yang dinubuatkan dalam Taurat yang kita datang dari Palestina ke sini? Kata Abdullah bin Salam, saya yakin ini kebenaran. Karena saya melihat ciri-ciri Musa ada pada dirinya. Maka kata bibinya, apakah dia seorang Bani Israel atau dia Arab? Gitu kan? Kata Abdullah bin Salam, dia seorang Arab. Dia seorang Arab dari keturunan Ismail. Maka kata bibinya, kalau begitu benarlah kamu dan aku tidak mengikuti. Maksudnya apa? Abdullah bin Salam, kau benar. Memang dia nabi, tapi karena ternyata dia bukan Bani Israel, bibinya menolak. Nah, Nabi tidak pernah memerangi bibinya Abdullah bin Salam, walaupun dia menolak. Nah, apa yang diambil perspektif sebagai prinsip dari Bang Billy adalah murni Yahudi, yang dhimmi, yang tidak boleh diganggu. Artinya apa? Dia benar Nabi Muhammad nabi, tapi saya tidak mengimani, dan dia tidak rusuh, maka tidak boleh kita ganggu. Nah, hal ini beda dengan dua temannya sesama rahib di kota Madinah, yaitu Huyai bin Akhtab dan Umair bin Akhtab. Huyai bin Akhtab dan Umair bin Akhtab ini kakak beradik. Dan sama-sama rahib. Kecilin suaranya. Kecilin. Gini Bang. Bentar dulu. Belum selesai. Kita bicara pakai ilmu, bukan pakai ormas.
Nah, kemudian Abdullah bin Salam tatkala masuk Islam dan Masjid Nabawi baru pertama dibikin dengan model yang sangat sederhana. Maryam di sana. Kemudian dia berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kaumku, orang-orang Yahudi, Bani Israel, ada orang yang kebanyakan berdusta. Kebanyakan, kata dia, kebanyakan berdusta." Lalu Nabi SAW yang belum pernah bergaul dengan Bani Israel, dia heran. Orang yang mengetahui kitab kok banyak berdusta, kebanyakan berdusta. Akhirnya kata Abdullah bin Salam, "Wahai Nabi, panggillah pemuka-pemuka Yahudi di Madinah, dan aku akan bersembunyi di balik tabir dan berikan kepada mereka 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana nasabnya Abdullah bin Salam? Jalur keturunannya seperti apa? Bin gitu. Siapa keluarganya? Dan yang kedua, bagaimana ilmunya? Dan yang ketiga, bagaimana jika dia masuk Islam kepada agamanya Nabi Muhammad?" Akhirnya Nabi mengutus di bawah pimpinan Sayyidina Ali bin Abu Bakar dan kawan-kawannya untuk memanggil semua rahib-rahib Yahudi di kota Madinah. Dipanggil dan datang di Masjid Nabawi. Tatkala datang, Nabi bertanya, "Kalian kenal Abdullah bin Salam, nasabnya seperti apa?" "Oh, dia itu manusia terbaik dari kalangan kami Bani Israel yang ada di kota Madinah ini. Dia itu orangnya paling bagus, bapaknya bagus, bin kakeknya bagus, terusnya sampai ke atas bagus." Oke, pertanyaan yang kedua, bagaimana ilmunya? Dia bilang ilmunya nomor 1, bapaknya nomor 1, kakeknya nomor 1, semua dipuji sampai ke atas. Padahal bapaknya, kakeknya sudah meninggal. Dipuji semuanya. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana jika dia masuk Islam? Kata rahib-rahib Yahudi itu, dia mengatakan hal itu tidak mungkin. Ya kan? Kemudian Abdullah bin Salam menyingkap tabirnya, horden ya kalau bahasa Indonesia. Kemudian dia mengatakan, "Ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Seketika pula orang Yahudi mengubah jawabannya. Dia katakan, dia adalah pria terburuk dengan kakek terburuk, keluarga terburuk, ilmunya paling bodoh, ya kan? Nah itu, akhirnya apa? Nabi membenarkan Abdullah bin Salam bahwasanya kebanyakan orang-orang Yahudi pendusta. Kebanyakan orang Yahudi pendusta. Artinya apa yang dikatakan di awal berubah. Nah, kemudian pulanglah Huyai bin Akhtab dan Umair bin Akhtab. Dia pulang kepada rumahnya abangnya yaitu Huyai. Sesampai di ruang tamu di rumahnya Huyai, Sofiyah adalah putrinya yang paling bungsu dan paling dicintai. Biasanya Huyai kalau habis keluar dari rumah pasti akan menghampiri Sofiyah, memeluk dan mencium. Hari itu tidak. Huyai bertanya kepada Umair, "Wahai saudaraku, apa kau yakin Muhammad Nabi sebagaimana Abdullah bin Salam yakin?" Kata Umair, "Yakin, dia memang Nabi." Lalu pertanyaan kedua dari Huyai, "Bagaimana sikapmu terhadap Muhammad?" Orang Arab itu, saya akan memerangi dan memusuhinya sampai saya mati, dia bilang gitu. Atau sampai Muhammad yang mati. Akhirnya kata Huyai, "Saya bersamamu memerangi dia." Nah seperti itu, saya bersamamu memerangi dia. Nah, inilah orang-orang yang kemudian diperangi oleh Nabi. Kenapa? Dia bukan cuma ingkar, tapi dia memerangi Nabi. Bahkan mereka mencoba untuk membunuh Nabi tatkala Nabi duduk di sebuah pasar di kota Madinah, dijatuhkan batu besar dari lantai 2 atau lantai 3. Nabi hampir terkena kepalanya. Nabi juga pernah disiasati untuk diracun dan sebagainya. Ini orang-orang yang diperangi oleh Nabi. Tapi Nabi tidak pernah memerangi bibinya Abdullah bin Salam. Kenapa? Dia hanya sekedar ingkar, tapi dia tidak kemudian mensiasati Nabi supaya Nabi celaka dan sebagainya, tidak. Maka Nabi tidak melakukan itu. Nah, oleh karenanya saya sudah kenal Bang Billy ini bertahun-tahun ya. Ternyata Bang Billy adalah orang Yahudi pada kelompok yang kedua. Kalau kelompok pertama kan Abdullah bin Salam masuk Islam ya. Kelompok kedua mengingkari tapi tidak memerangi. Kelompok ketiga mengingkari dan memerangi. Oleh karenanya bagi saya ya itu memang dia adalah Yahudi sejati. Memang dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad itu kan. Iman itu kan qaulan fil lisani wa tasdiqon fil qalbi wa amalu bi. Berbicara dalam mulutnya bahwa Nabi seorang nabi, hati membenarkan, wa amalu bi, dan melaksanakan apa yang dikatakan Nabi. Bang Billy kan enggak melaksanakan. Berarti bukan beriman. Ya kan seperti itu. Artinya dia hanya membenarkan saja.
Nah, jadi kalau menurut saya dia bukan kategori orang yang memerangi kita. Dan Islam juga la iqraha fiddin, tidak ada paksaan. Artinya kita nggak bisa memaksa dia. Nabi Muhammad benar, kamu harus beriman, wajib kamu, nggak bisa. Itu pilihan. Terserah beliau mau memilih agama Yahudi, Majusi, itu urusan beliau. Nah, seperti itu. Nah, itu yang tentang masalah fikihnya tadi. Tentang keagamaannya dan bagaimana sikap kita. Kemudian yang terakhir adalah munculnya persekusi dan mengatasnamakan Islam. Maka ini saya katakan sebagai kaum muslimin, saya katakan persekusi bukan bagian dari Islam. Justru dengan adanya persekusi itu melecehkan Islam yang sangat lembut. Karena Islam itu ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah dan Rasul dalam hal agama, dan untuk urusan duniawi, pergaulan hablum minan nas wa ulil amri minkum, patuh kepada pemimpin yang syah di antara kalian. Nah, oleh karenanya ketika terjadi tadi, seandainya kamu begini-begini, saya akan ratakan daerahmu. Saya katakan, siapa Anda? Anda bukan militer yang mendapat surat tugas, Anda bukan kepolisian, Anda bukan Satpol PP, apa wewenangnya? Maka saya katakan, ya bukan saya itu mau membela ya, tidak. Tetapi hal itu salah, baik secara hukum Islam maupun secara hukum negara. Dua-duanya salah. Maka saya katakan, Islam ini rusak karena banyaknya hal-hal yang bukan bagian dari Islam, kemudian dimasukkan dan dianggap bagian dari Islam. Ini yang rusak ini. Rusaknya seperti itu. Nah, oleh karenanya, makanya kata guru saya, Ustadz ini ceramahnya amar ma'ruf nahi mungkar. Memerintahkan kepada yang baik, mengingkari yang buruk. Kan gitu. Tetapi karena pada saat pengajian mungkin ketiduran, akhirnya prakteknya amar ma'ruf bil mungkar. Mungkin poin memerintahkan kepada kebaikan dengan cara yang mungkar. Maka saya katakan tidak dibenarkan melakukan persekusi. Jadi saya seperti itu. Izin Anda tambahin Ustaz. Tambahin sedikit ya. Jadi gini, syukron jazakallah Ustaz Indra Mose. Jadi Bang Zuriat, kita harus lihat ya, dalam Islam itu kan terbagi ya, bahwa orang non muslim atau kafir itu ada kafir harbi, yaitu kafir yang memusuhi kita, itu yang dicontohkan oleh Ustaz Indra tadi. Kemudian ada kafir zimmi. Kafir zimmi itu yang tidak memusuhi kita, dan diantara kategorinya adalah orang yang berada di dalam perlindungan kita gitu. Artinya secara undang-undang dia dilindungi. Nah, yang seperti ini kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memusuhi kafir zimmi, maka dia menjadi musuhku di akhirat nanti. Jadi Rasulullah pun tidak membolehkan kita untuk memusuhi orang-orang non muslim yang berstatus zimmi atau kafir zimmi. Jadi kita harus tetap perlakukan dengan baik, kita lindungi, kita hormati hak-haknya ya, secara ukhuwah watoniyah maupun insaniyah ya, kita bersaudara gitu. Nah, jadi yang kalau saya lihat tadi Bang Zuria tadi juga kita pahami bahwa dia memang itu dari kecintanya kepada Rasulullah, bukan didasarkan kebencian. Jadi mungkin itu biasa spontan seperti itu ya. Jadi teman-teman, jadi saya rasa ini nggak usah kita perpanjang, kita mungkin spontanitas itu bisa saja terjadi gitu, karena dia belum kenal Bang Billy. Dia mungkin Bang Zuria mungkin taunya ini kan Yahudi gitu. Kalau kayak Indra Mose, saya, Kang Chan, teman-teman lain kan udah kenal Bang Billy lama kan. Jadi kita udah sering lah, dan sepengetahuan kami di sini Bang Zuria, Bang Billy selama ini dia berhubungan baik dengan kita dan tidak pernah memberikan narasi yang jelek lah tentang agama kita ya, khususnya tentang Rasulullah ya. Beliau saya lihat sering bahkan itu membela kalau Rasulullah itu direndahkan gitu. Nah, jadi saya rasa ini pernyataan persaksian saya, Bang Indra dan teman-teman insya Allah cukup lah ya. Jadi kita berukhuwah lah ya. Jadi clear ya masalah ini, insya Allah kita cukupkan ya. Ini nambah wawasan kita. Di Masya Allah Ustaz Indra sudah menjelaskan cukup komprehensif. Saya mewakili ya, saya kembalikan pada host, silakan. Ya, kalau ada yang bilang umat Islam menyamakan Allah sama Yahweh, datangin orangnya ke sini ya, takutnya terbakar omongan dia gitu ya. Lanjut. Gini, saya izin tambah sedikit. Saya ambil patokan dari Quran Surat Al-Maidah ayat 51, itu patokan saya.
Terus yang kedua, sesuai dengan pengalaman Palestina, saya tidak memusuhi kok. Saya tidak benci sama Bang Billy, tidak. Secara oknum tidak. Tidak benci, kita sama-sama manusia. Dan abang juga dilindungi sama undang-undang, betul. Dan makanya saya mengatakan tadi, jangan sampai saya mendengar di koma lain, itu jangan sampai. Terus, dan sesuai dengan pengalaman saya selama ini ketika saya di Australia, bahkan saya baku main pedang juga sama Yahudi, makanya saya bilang musuh berat saya itu adalah Yahudi. Itu musuh berat saya. Dan saya berpegang teguh pada Quran Surat Al-Maidah ayat 51. Itu pegangan saya. Dan kalaupun apa ya, Ini saya baru lihat Bang Juriyat ini. betul. Tapi saya sering saya Tadi penjelasan dari ustadz-ustadz kita nggak mudeng apa gimana, Pak? bukan tidak mudah, itu memang apa ya, menjadi apa ya, pegangan hidup saya ke Quran Surat Al-Maidah. Nggak pegangan Saya hidup, tidak lucu kok. kan kita juga harus ngikutin sunnah. Betul, saya ikutin sunnah. Iya, kenapa masih ngeyel tadi penjelasan dari ustadz-ustadz masih belum mudeng apa gimana? Apa harus diulang gitu biar nggak sumbu pendek? Afwan, oh, saya jelaskan langsung ini surah Al-Maidah 51 ya. Surah Al-Maidah 51. Iya, mirip-mirip Tristan ini. Syaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ba'duhum awliya'u ba'din. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Ini banyak orang menggunakan ayat ini tapi penafsirannya sendiri. Padahal ini jelas asbabun nuzulnya sangat jelas, ini mutawatir. Yaitu ini tatkala umat Islam baru memasuki kota Madinah. Ya, baru masuk kota Madinah. Kemudian masih sangat lemah dan orang-orang di Mekah itu, orang-orang kafir itu mau menyerang Madinah. Nah, oleh karenanya orang-orang Madinah ada dua suku. Ya, ada suku Aus dan Khazraj. Aus ini dia punya sekutu itu Bani Nadir. Khazraj itu Bani Quraidah dan Bani satunya lagi apa ya? Ada 3 itu. Nah, kemudian sebagian besar orang Aus dan Khazraj mengatakan, ya Nabi jangan khawatir. Kami punya fakta perjanjian, kami punya sekutu dari orang-orang Yahudi. Oleh karenanya jika nanti kita diserang, kita minta bantuan aja sama mereka. Nah, maka turun ayat ini. Ya, turun ayat ini. Kenapa? Karena lebih baik Aus itu minta bantuan sama Khazraj. Karena sudah sama-sama kaum muslimin. Daripada Aus manggil sekutunya sendiri dari Yahudi, Khazraj ngambil lagi. Itu yang ayat ini maksudnya seperti itu. Kenapa? Selama sesama muslim itu masih saling menguatkan, kekuatannya cukup untuk menghadapi lawan, maka tidak boleh kita mengambil sekutu-sekutu dari orang-orang lain. Nah, ini konteksnya peperangan ini. Bukan konteks diskusi. Jadi makanya saya katakan, makanya Imam Bukhari mengatakan ilmu qoblal qauli wal amal. Pengetahuan dulu sebelum bicara dan melaksanakan. Nah, yang sering saya kritik, orang banyak masuk TikTok, bicara Islam, saya membela Islam katanya gitu. Tapi bi ghairil ilmi, tanpa ilmu. Jadi akhirnya rusak. Ada yang mengatakan kami punya orang 100, ya kan? Kami siap menggerebek si ini loh. Kamu ini siapa sebenarnya gitu kan? Karena Islam tidak membenarkan itu. Ya, ini sangat rusak. Jadi akhirnya agama Islam ini yang sangat lembut, sangat teduh gitu kan, rusak oleh orang-orang yang mengaku bergerak atas nama Islam. Islam karena dia tidak berilmu gitu. Akhirnya rusaklah seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, saya tambahkan lagi bahwa banyak ya sebagian kaum muslimin ya, kita mohon maaf ya, kita maklumi saja karena mungkin ilmu belum sampai kepada mereka. Mereka merasa bahwasanya dirinya di daerah situ banyak, sehingga dia tidak menyerahkan kepada aparat, tapi dia sendiri yang menegakkan hukum sendiri. Namanya persekusi. Dia tidak memperhatikan bahwasanya dia punya saudara muslim di tempat lain minoritas. Maka ini adalah kezaliman terhadap saudaranya sendiri. Kenapa?
dengan tindakan arogan yang dia lakukan, maka saudara dia sendiri yang di tempat yang bukan kaum muslimin itu kuat, maka bisa jadi akan menjadi saling balas membalas seperti itu. Makanya saya katakan bicara Islam nih harus pakai ilmu, bukan dengan semangat. Kalau dengan semangat saja rusak. Bicara Islam harus pakai ilmu, sebagaimana para ulama katakan, termasuk Imam Bukhari, ilmu qoblal qawli wal amal. Berpengetahuan dulu sebelum berbicara dan melaksanakan. Penting sekali. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Bang Indra. Baiknya diudahkan aja ya sampai sini ya, Bang Zuriat ya. Kita semua tahu, baik yang orang lama sama orang baru juga sering melihat bagaimana Bang Billy ini tidak pernah menghujat Islam, menjelek-jelekkan Islam. Bahkan beliau ini juga membela Islam. Jadi cukup udahi aja ya Bang Zuriat ya. Kita jangan mengancam-ancam orang kecuali mereka memang berbuat yang tidak baik atau mereka sudah menghujat Nabi kita. Bukan tidak baik, kalaupun seandainya Bang Billy itu melecehkan Islam dan sebagainya, tidak ada haknya kita mengatakan saya akan ratakan daerahmu. Saya orang pertama, apa ini? Serahkan kepada aparat. Nggak ada seperti itu. Benar. Kalau jadi begini, aja. yang namanya payung hukum itu harus satu. Tidak bisa double payung hukum. Kenapa? Kalau double nanti, oh itu kan versi mereka dengan kekuatan mereka. Saya juga punya. Saya dengan gerombolan saya. Saya juga punya gerombolan saya. Maka rusak nih negara ini bisa bubar kalau caranya seperti itu. Nah itu kurang lebih dari saya seperti itu. Maka serahkan kepada pemerintah. Iya Bang Indra. Iya Bang Indra. Ini roomnya sudah sangat panas antara kita aja gitu loh. Itu di bawah oten-oten sudah pada ngetawain kita gitu loh. Oke, Kita mungkin- dibelain sama Bang Billy, tapi kita malah memusuhi. Jangan begitu Bang Zuriat gitu loh. Kita harus bisa membedakan gitu loh. Oke lah, Selama mungkin ini itu kami aja semua mungkin. di sini sudah menyaksikan bagaimana Bang Billy ini tidak pernah sama sekali menghujat. Bahkan beliau ini yang dihujat, agamanya, pribadinya, anak-anaknya dihujat sama para oten. Begitu. Jadi kita harus bisa membedakan gitu loh. Dia juga sama-sama orang Indonesia. Dia dilindungi hukum juga, Bang. Kita jangan langsung main bang gitu, mau melibas mau apa gitu. Nggak bisa kita begitu, Bang. Jadi udah tolong dicukupkan aja Bang, udah panas banget roomnya. Terima kasih. Ya mungkin itu aja dulu mungkin ya. Mungkin itu adalah kalau memang udah apa ya mungkin itu aja dulu intinya. Yang lain juga di bawah bilang saya itu oten nyamar lah atau apalah ya silakanlah kalian itu. Intinya saya turun dulu ya. Atau maaf mungkin bikin rusuh. Oke. Ya, Ya. Assalamualaikum Baik, Bang. Terima kasih, warahmatullahi Bang. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tolong dilanjutkan silakan buat guru-guru semua. Silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, lanjut nyimak. Lagi gerah. Silakan dilanjut. Panas dari tadi roomnya. Ya, moderator titip ya.